Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan dalam beraktivitas di kehidupan kita sehari-hari. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa peradaban manusia dari zaman kekelaman, kegelapan, kezaliman menuju zaman yang penuh dengan keberkahan seperti yang dapat kita rasakan saat ini. Perkenalkan, nama saya Sugiarto. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi yaitu sejarah perkembangan hukum Islam di masa Ali bin Abi Thalib. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terkait riwayat hidup Ali bin Abi Thalib terlebih dahulu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dilahirkan dekat Ka'bah pada 21 tahun sebelum Hijriah atau tepatnya 30 tahun setelah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat lain mengatakan pada tahun ke-32 setelah kelahiran Rasulullah. Ia adalah anak bungsu dari kedua orang tuanya. Adapun nama-nama saudara laki-lakinya adalah Ja'far, Uqail, dan Thalib. Ayahnya adalah paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Silsilah keturunan dari kedua orang tuanya ini menunjukkan bahwa Ali radhiyallahu anhu berdarah Hashim atau Bani Hashim, dan lebih tepatnya adalah Nabi Muhammad dan Ali bin Abi Thalib ini adalah sepupu. Nama lain dari Ali adalah Haidarah atau nama yang dipilihkan ibunya. Namun di tengah-tengah masyarakat nama Ali lah yang lebih terkenal. Sementara gelar yang disukai adalah Abu Turab atau Bapak Tanah, yang gelar yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW di samping gelar Abu Hasan yang lebih terkenal. Ya, langsung saja kita masuk ke materi. Menurut Yusuf Al-Qadarawi, semua ketetapan hukum syara yang ditetapkan oleh para ulama tentunya memiliki tujuan dan alasan tertentu, sehingga dari semua itu harus diwujudkan dan dilaksanakan oleh setiap muslim. Sebab Allah sebagai pembuat syariat lebih mengetahui makna yang terkandung di dalam wahyunya. Pemahaman terhadap tujuan-tujuan syara dalam kajian usul fiqih lebih lanjut berkembang dengan istilah maqasid al-syariah. Pemahaman terhadap maqasid al-syariah memiliki peranan yang sangat signifikan dalam berijtihad. Ijtihad adalah salah satu hal yang menjadi jalan dalam memahami ayat-ayat hukum untuk menjadikan norma hukum baru. Ada juga yang mengatakan kalau ijtihad adalah pencurahan segala kemampuan secara maksimal untuk memperoleh suatu hukum syara yang amali melalui penggunaan sumber syara yang diakui oleh Al-Quran dan hadis. Ijtihad mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menjawab permasalahan-permasalahan agama. Terbukti sejak masa Nabi Muhammad SAW, praktek ijtihad senantiasa dilakukan oleh para sahabat. Ketika tidak dapat menanyakan secara langsung kepada Nabi Muhammad, namun tidak semua sahabat dapat melakukan ijtihad, melainkan hanyalah beberapa sahabat tertentu yang telah diakui oleh sahabat lainnya atau umat Islam waktu itu, atau secara implisit yang telah mendapatkan pengakuan oleh Nabi Muhammad SAW. Satu di antara sahabat yang terkenal melakukan ijtihad setelah Rasulullah SAW adalah Ali bin Abi Thalib. Ijtihad yang dilakukannya terhadap persoalan hukum telah mendapat pengakuan dari sahabat lainnya, begitupun ulama masa kini, sehingga membuat Ali bin Abi Thalib menjadi ulama besar pada era sahabat dan ahli fikir terutama pada zamannya. Bahkan beberapa para sahabat di dalam menghadapi suatu persoalan agama yang pelik tidak pernah memutuskannya kecuali setelah meminta pendapat dari Ali bin Abi Thalib.
Selanjutnya, Ali bin Abi Thalib dalam istimbat hukum. Secara umum dapat diketahui bahwa pada masa sahabat merupakan masa di mana syariah Islam menghadapi berbagai persoalan yang tidak didapati pada masa Rasulullah. Berbagai kasus timbul yang menuntut kepastian hukum. Dalam hal ini sahabat sangat dituntut untuk memainkan peranannya dalam memberikan jawaban-jawaban dan kepastian hukum. Salah seorang sahabat Rasulullah yang juga turut andil dalam perkembangan fikih di era sahabat adalah Ali bin Abi Thalib. Kepantasan dia menjadi seorang mujtahid dan tokoh dalam bidang syariah telah mendapat pengakuan dari Nabi dan sahabat-sahabat lainnya, sehingga ia merupakan salah seorang sahabat yang turut memberi pengaruh dan warna tersendiri dalam perkembangan fikih Islam. Hal ini terbukti dari adanya fatwa-fatwa atau keputusan hukum Ali yang dipakai dan dianut oleh mujtahid dan ulama dari berbagai mazhab yang ada. Bila dilihat dari fatwa hukum dan ijtihad, Ali secara umum dapat ditarik kesimpulan bagaimana sikap dan pendapat Ali terhadap berbagai sumber yang ada di masa sahabat. Ada Al-Quran, Sunnah, Ijma, Ra'yu, dan Qiyas. Ra'yu atau Qiyas. Sehingga pada akhirnya menggambarkan metode ijtihad Ali dalam menetapkan istinbat hukum. Sikap Ali bin Abi Thalib terhadap Al-Quran sebagai pegangan dan pedoman utama dalam kehidupan muslim. Bila dihubungkan dengan penafsiran Al-Quran, Ali termasuk sahabat yang banyak menafsirkan Al-Quran. Bahkan ia termasuk ahli tafsir yang masyhur di antara sahabat, serta sahabat yang terbanyak dalam meninggalkan tafsir ayat-ayat Al-Quran di antara Al-Khulafa Al-Rasyidin. Hal ini antara lain didukung tidak terlalu cepatnya Ali disibukkan oleh masalah-masalah pemerintahan seperti pendahulunya, serta panjangnya umur beliau dalam memenuhi hajat kaum muslimin akan penafsiran Al-Quran. Ditambah lagi dengan kecerdasan dan kemampuan yang dimiliki oleh Ali dalam menangkap rahasia-rahasia bahasa Al-Quran, serta banyaknya kesempatan beliau untuk menghadiri majelis-majelis Nabi sejak masa remajanya. Dengan dukungan hafalan yang kuat dan penafsiran yang mendalam dari aspek hukum, Ali senantiasa pertama kali merujuk pada Al-Quran. Bahkan ia termasuk sahabat yang kuat pendirian dalam berpegang teguh pada ayat-ayat Al-Quran secara keseluruhan dalam menetapkan setiap hukum permasalahan fikih. Keteguhan dan pemahaman yang mendalam untuk berpegang teguh pada Al-Quran tersebut dapat dilihat dari fatwa-fatwa hukum yang dikeluarkannya dan berbagai kasus yang dihadapinya. Sikap Ali bin Abi Thalib terhadap sunnah. Perbedaan aktivitas dan kesempatan di kalangan majelis-majelis untuk menghadiri majelis Rasulullah SAW dalam rangka mendengarkan dan menerima hadis langsung dalam majelis beliau secara tidak langsung menyebabkan kesenjangan dan ketidaksamaan derajat di antara sahabat dalam mengetahui sunnah. Ada di antara mereka yang banyak dan luas pengetahuannya tentang sunnah Nabi, dan ada juga yang sedang-sedang saja, bahkan ada yang sangat sedikit sekali. Sehingga hal ini dapat menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan sahabat sendiri maupun mujtahid dan ulama pada periode berikutnya. Ali bin Abi Thalib merupakan salah seorang yang menerima hadis dari Rasulullah. Sikap dan komitmen yang mendalam pada diri Ali akhirnya terbentuk dengan sendirinya untuk senantiasa berpegang teguh pada sunnah Nabi. Akan tetapi di sisi lain tidaklah semua riwayat yang berasal dari sahabat diterima begitu saja oleh Ali. Ia mempunyai metode tersendiri untuk menilai dan menerima riwayat-riwayat tersebut. Untuk itu, dalam menilai atau meneliti suatu sunnah benar-benar datang dari Rasulullah, Ali mengangkat sumpah terhadap mereka yang meriwayatkannya itu. Namun cara ini tidaklah selamanya menjadi syarat mutlak bagi Ali dalam menerima suatu riwayat. Bila orang yang meriwayatkannya adalah orang yang sudah tidak diragukan lagi akan hafalan serta kejujurannya, maka Ali tidak lagi meminta kepadanya untuk bersumpah seperti yang dilakukannya kepada Abu Bakar. Baik, selanjutnya sikap Ali dalam ijtihad. Ijtihad di era sahabat atau dikenal dengan istilah penggunaan ra'yu, akal oleh manusia. Secara sederhana, istilah tersebut dalam perspektif ushul fikih dengan penggunaan akal pikiran dalam menetapkan hukum syara terhadap kasus-kasus yang tidak terdapat secara
eksplisit di dalam Al-Quran dan Sunnah. Munculnya term ra'yu dengan disebabkan karena persoalan hukum yang semakin kompleks dan berkembang, wilayah Islam semakin luas dan tingkat peradaban manusia semakin meningkat. Lebih lanjut, penggunaan ra'yu dalam teori usul fikih diformulasikan dalam bentuk lahirnya berbagai metode ijtihad sesuai dengan penekanan dan spesifikasinya masing-masing. Di samping itu juga didukung oleh teks-teks hukum yang terdapat dalam nas Al-Quran dan Sunnah yang menuntut interpretasi yang lebih jauh. Bagi Ali bin Abi Thalib sendiri, penggunaan ra'yu dalam penetapan hukum merupakan bisa dikatakan suatu keharusan dalam menghadapi dan menyelesaikan persoalan hukum di tengah-tengah masyarakat. Sebab segala sesuatunya tidaklah dimuat secara eksplisit dalam nas-nas Al-Quran. Kadang Al-Quran hanya mengatur prinsip-prinsipnya saja dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Kebijakan Ali ini terbukti dari banyaknya keputusan hukum hasil ijtihadnya yang berdasarkan kepada penggunaan dan pemakaian ra'yu dalam kasus-kasus fikih yang dihadapinya, seperti kasus hukuman bagi peminum khamar. Namun demikian, penggunaan dan pemakaian ra'yu oleh Ali dalam istinbat hukum terdapat berbagai kasus fikih yang dihadapinya tidak bebas begitu saja, sebab dalam banyak riwayat ia mengecam penggunaan ra'yu yang tidak bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah. Contoh kebijakan Ali bin Abi Thalib dalam ijtihad. Salah satu contoh Ali bin Abi Thalib yang masyhur yaitu ketika ia memerintahkan untuk membakar suatu tempat atau perkampungan yang terkenal dengan perdagangan khamar di dalamnya. Berdasarkan sebuah riwayat atau yang sebagaimana diungkapkan oleh Abu Ubaid dalam kitabnya Al-Amwal, bahwasanya Ali memandang ke arah suatu perkampungan yang bernama Zararah. Kemudian ia bertanya, "Kampung apa ini?" Mereka yang ada di sekitarnya menjawab, "Ini adalah sebuah perkampungan yang bernama Zararah. Di situ khamar dikumpulkan dan diperjualbelikan." Kemudian Ali bertanya lagi, "Mana jalan untuk menuju ke sana?" Mereka menjawab, "Babul Jisri," atau artinya pintu jembatan. Kemudian seorang berkata, "Wahai Amirul Mukminin, akan kami sediakan kapal air yang dapat membawamu ke tempat itu." Ali menjawab, "Itu sama saja dengan menghina manusia. Kita tidak perlu menghina sesama. Mari kita berangkat ke Babul Jisri." Maka berjalanlah ia hingga sampai ke tempat yang dituju. Lalu berkata, "Cari api dan bakarlah tempat itu, karena sesungguhnya kejahatan saling memakan satu sama lain." Menurut riwayat lain, bahwa perkampungan itu terbakar dari kedua sisi baratnya hingga mencapai kebun Khuwastabi Jabrauna. Berdasarkan contoh di atas, tergambar bahwa Ali bin Abi Thalib bisa dikatakan memiliki kebijakan tersendiri dalam ijtihadnya. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya kekhususan dan kejelian Ali bin Abi Thalib dalam memandang suatu masalah hukum yang dihadapinya. Di samping itu terlihat pula bahwa Ali memiliki pola tersendiri dalam memandang kemaslahatan yang dituju oleh hukum yang difatwakannya demi menjaga dan memelihara prinsip dan ruh syariat. Baik, itulah saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridhoi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.